dia fern yang ditanam sekitar akses jalan masuk biar kita juga bisa ngerasa dan respect sama alam. Bisa sadar bahwa kita butuh alam untuk nafas. Jadi kita juga harus respect sama pohon ini. Dan ini dipercayakan bahwa ini udah dari zaman dinosaurus, spesies fern ini. Next, kita ke Desa Panji, disambut dengan tarian megua-guakan di Pura Pejenengan. Aku senang banget waktu datang ke Desa Panji dan lihat tarian yang dikoreograf sama mereka. Di Indonesia semua sejarah tercatat dalam seni. Halo. Apa kabar? Baik, baik, baik. Ya, ini tari megua-guakan. Buka kokan. Ya, tradisi kita di Desa Panji dan di Buleleng. Tapi ini kayak game anak-anak zaman dulu. Ya. Pertama kalinya sih ngelihat tarian seperti itu, kalau misalnya diinget-inget agak mirip dengan permainan elang dan anak ayam ya. Ini tarian emang ada ceritanya. Ini cerita Desa Panji ini dulu sejarahnya punya Raja Gusti dan ini pasukannya yang tinggal di goa. Pas kita lihat, ya itu cerita tentang raja yang dulu punya pasukan yang sembunyi di goa, zaman-zaman ngelawan Belanda. Dan itu menarik karena itu original dan cuma bisa ditemukan di Desa Panji. Jadi siapa aja bisa ikut kalau satu keluarga? Ya, cuma kami sebagai generasi muda tetap akan menjaga ini. Tidak mungkin nanti ini ada yang anak-anak juga. Karena ini adalah sebuah tradisi yang memang harus terus dilestarikan. Tariannya sangat dinamis, kalau aku lihat sih. Dia juga mengeluarkan suara yang sangat keras dan itu ternyata memang tidak bisa sembarangan ditarikan. Saya kan udah berapa kali ke Bali, tapi terus terang aja saya baru sekali melihat ini. Ya, Senang banget. ya terima kasih. Satu poin yang penting, tarian original dari Desa Panji ini bikin sejarah mereka tuh kental, turun-menurun, ajak anak-anak untuk belajar dan seninya Bali itu masih kental sekali. Kalau ke Bali seperti ini, The Magic of Bali. Dan ini terus turun-menurun biar mereka tuh nggak lupa dengan sejarahnya keluarga. Seperti Authentic Places, selalu ekspor dan menjaga Indonesia. Selain pantai-pantai, tebing, gunung-gunung, itu juga ada air terjun. Kayaknya variasi di sini emang bikin tempat liburan Bali ini the best value ya kalau buat liburan. Kita ada janjian sama ini ya, sama Pak Putu. Jadi kita di sini di air terjun Banyumala. Iya. Ini apa artinya? Artinya banyu itu air, Aha. mala itu artinya kotoran. Artinya bagi orang-orang yang ke sini, yang dulu istilahnya mandi di sini, artinya istilahnya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Mari kita turun ke bawah, penasaran ya, pengen lihat. Pas kita turun ke bawah, kita diajakin sama Pak Putu. Selain guide, dia juga ngerti ini mata air dan dipakai untuk bisa diminum. Mata air dan bisa langsung diminum gitu. Ini lihatnya aja udah seger banget. Ini dia fern yang ditanam sekitar akses jalan masuk biar kita juga bisa ngerasa dan respect sama alam. Bisa sadar bahwa kita butuh alam untuk nafas. Jadi kita juga harus respect sama pohon ini. Dan ini dipercayakan bahwa ini udah dari zaman dinosaurus, spesies fern ini. Ini fern dianggap sebagai ikon Banyumala. Saat nyampe di bawah, wow, baru aku ngerti. Ini tempat kenapa direbutin sama raja-raja sampai hampir perang. Karena ini tempat seindah itu loh. Ini dia, air terjun Banyumala.
yang dulunya direbutin sama kerajaan-kerajaan. Tempatnya santai, enak banget, seger banget. Tapi yang saya suka adalah dari awal dijaga kebersihan, dibikin nyaman buat para wisata. Ada handrail, ada tangga, jadi nggak ngerusakin kontur akses ke sini. Luar biasa indahnya air terjun Banyumala itu. Itu rasanya enak banget, tenang banget, yang pasti segar banget. Terima kasih Mbak Putu untuk ngajarin kita sejarahnya air terjun Banyumala, ajak kita jalan-jalan di sini. Iya, terima kasih banyak Pak Putu, senang banget bisa lihat tempatnya bagus banget ternyata. Kami juga dari manajemen Banyumala, semua komuniti kami mengucapkan banyak terima kasih pada LMM Institute. Kita di Indonesia Authentic Places mengajak semua penonton untuk selalu explore dan jaga Indonesia. Al, aku mau ketemu sama temanku yang ketua BUMDes di sini. Orangnya baik banget. Itu ya. Edi. Gimana kabar? Baik, apa kabar? Oh, baik. Indahnya di sini. Enak banget di sini ya. So, Edi, Ya. dengar ini desa inovasi. Ada inovasi apa ya? Itu bermula dari pengelolaan kami dalam mengelola hutan dan menjaga sumber air yang ada. Sumber air itu yang kita manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga di masing-masing warga yang ada di Desa Panji. Kita mulai pengelolaannya itu ke sampai pengembangan unit simpan penyam, ada unit petokan, dan yang terakhir itu pengelolaan hutan itu sendiri. Mungkin bisa lihat kebutuhan hamparan sawah yang di sini semuanya memerlukan air. Nanti ada jalur trekkingnya menuju ke air terjun yang tadi. Iya. Lihat, itu sumber air yang kita manfaatkan saat ini. Jadi desa Panji itu inovatif karena airnya yang ada di sini itu nggak kebuang, dipakai secara benar untuk irigasi untuk sawah. Ini benar-benar untuk latar panjang dan semua orang bermanfaat di sini. Kita di Indonesia Authentic Places selalu explore dan jaga Indonesia. Taman Nasional Bali Barat, kawasan mangrove yang terbesar di Bali, yang sangat kaya di alam, sampai kita harus jaga itu. Ini Taman Nasional Menjangan di Bali Barat, dan ini Taman Nasional sudah gerak dari tahun 82. Ada banyak banget spesies-spesies di sini yang kita harus lindungi, dan untungnya Bali sudah sadar dengan itu dan sekarang udah dijagain. Jadi kemarin itu kita diantar oleh Pak Putu. Ya, selamat datang di Bali Barat. Nah, kebetulan kita berada di lokasi mangrove terdiri dari 24 jenis. Jadi ada mangrove mayor sama minor. Dari masing-masing jenis itu dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan di kawasan Taman Nasional Bali Barat ini ada sekitar 24 spesies mangrove yang ada di situ. Pasti banyak yang nggak tahu, ini pohon mangrove juga salah satu dari 24 spesies yang ada di sini. Ini gede banget. Aku aja baru tahu ada mangrove yang segede ini. Dia di tengah-tengah antara mangrove sama rainforest yang lain. Jadi mangrove yang gede ini sebenarnya ada fungsinya juga untuk menjaga mangrove yang di laut. Ini jadi seperti tentara aja untuk mangrove yang di laut. Makin ke atas, mangrove-nya beda lagi, fungsinya juga berbeda. Ini ada satu spesies mangrove yang aku juga baru tahu yang bisa dimanfaat sebagai obat diabetes. Ada bunga-bunganya ini. Nah, biji-biji ini yang direbus, terus airnya diminum. Itu bisa Rebusan akarnya juga. rebusan akarnya juga. Rebusan akar sama bijinya direbus di air, terus airnya diminum. Itu ngebantu buat diabetes. Ini juga tempat habitat untuk ikan-ikan kecil sampai ikan-ikan besar, burung-burung, monyet-monyet. Nah, di sini ada spesies yang lain lagi. Namanya akar lutut. Jadi dia khusus, dia melindungi sistem perakarannya, dia khusus melindungi tanah bagian bawah. Setiap spesies fungsinya berbeda. Tadi ada juga yang jadi seperti filter dari laut sampai ke darat. Kayak ngefilter polusi, ngefilter dari pupuk, daratan, sampah semua. Dan setiap spesies ada fungsinya loh. Dan senang sekali bisa dijelasin semuanya hari ini.
Ini penting banget loh untuk atmosfer kita karena membuat oksigen. Dan nggak ada spesies lain yang bisa jaga daratan dari abrasi. Jadi saya senang sekali Taman Nasional Bali Barat menjaga itu. Nah, di Desa Munduk itu ada alat musik gombyong atau gamelan khas Bali. Itu kedengeran banget tuh musiknya. Musik tradisional gombyong, tapi ya kayak gamelan. Desa Munduk, wow, what experience. Kapan lagi ya kita bisa kenal sama orang maestro yang invent instrumen. Kecil, lebih halus, terus build up, dek, baru dibanting-banting lebih kencang. Ternyata yang main itu anak-anak muda ya, seru banget. Jadi memang mereka berlatih secara teratur, seminggu sekali, tidak harus menunggu ada pertunjukan. Dan yang aku suka adalah energinya. Gombyong ini dibuat sebagai hiburan. Zaman-zaman Bali tuh mau dijajah sama Jepang. Instrumen gombyong ini menarik karena maestro ini dia ketemu beberapa nada yang lebih tinggi, lebih rendah dari instrumen biasa yang ada di situ. Ada banyak lagu-lagu yang baru yang bisa diimprov sama musisi yang diangkat dari daerah situ. Anak-anak muda, dewasa, itu semua bangga banget bisa main instrumen-instrumen yang dibikin dari maestro di situ. Mungkin bisa contohin lagu, satu lagu? Ya. Senang rasanya, ternyata masih banyak banget generasi muda tuh yang masih mau memelihara potensi dan adat yang diwariskan oleh pendahulu mereka. Ini exciting banget karena anak-anak muda tuh pengen terusin aktiviti gamelan gombyong yang dimulai dengan Pak Made ini. Kita harus selalu jaga seni dan yang namanya khas seninya Bali. Dan Jangan sampai punah ya. jangan sampai punah. Dan ini semua energi di sini positif ya, dan anak-anak lagi having fun dan kita harus selalu menjaga itu. So,